Oke, semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu kembali dengan Ustazah Amanah. Untuk minggu ini, kegiatan pertama kita akan membahas soal latihan yang sudah kemarin sempat kita kerjakan di minggu yang lalu. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian apa itu pola bilangan dan kemudian macam-macam pola bilangan dan sempat juga mengerjakan soal latihan. Untuk minggu ini kita akan membahasnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengerjakan soal latihan. Kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik, hanya saja ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, apa saja yang perlu diperbaiki? Mari kita bahas, oke? Sudah siap untuk membahas soal pola bilangan? Oke. Untuk soal yang pertama, soal pola bilangan dengan gambar. Perhatikan gambar pola bilangan berikut. Di sini ada gambar pola bilangan berupa bulatan. Dan kalian diminta untuk menentukan banyak bulatan pada pola ke-10. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus menghitung dulu pada pola pertama ada berapa bulatan, pada pola kedua ada berapa bulatan, dan seterusnya. Sampai di sini diketahui ada pada pola keempat. Baiklah, sekarang kita akan mulai menghitung. Untuk pola pertama ada 1 bulatan. Untuk pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bulatan. Pada pola ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pada pola keempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, jadi kita sudah tahu di pola pertama ada 1 bulatan, di pola kedua ada 5 bulatan, di pola ketiga ada 9 bulatan, di pola keempat ada 13 bulatan. Sebelum kita menentukan pola ke-10-nya, mari kita lihat dulu aturan pembentukannya. Kita cek aturan pembentukannya. Dari 1 ke 5 berarti dia ditambah berapa? Ditambah 4. Kemudian dari 5 ke 9 juga ditambah 4. Dari 9 ke 13 juga ditambah 4. Oke. Cara yang pertama, kalian boleh menambahkan 4 terus sampai pada pola ke-10. Ini adalah cara yang paling gampang. Oke, jadi kita akan mulai menambahkan. 13 ditambah 4 hasilnya 17. 17 ditambah 4 hasilnya 21. 21 ditambah 4 hasilnya 25. 25 ditambah 4 hasilnya 29. 29 ditambah 4 hasilnya 31. Mohon maaf. Oke. Ustazah ulangi. 29 ditambah 4 hasilnya 31. 31 ditambah 4 hasilnya
35. Ya kah? Oke, coba kita ulang lagi. 13 ditambah 4, 17. 17 ditambah 4, 21. 21 ditambah 4, hasilnya 25. 25 ditambah 4, hasilnya 29. 29 ditambah 4, hasilnya, oke, ini bukan 31 ya, ini ternyata hasilnya 30, 30, oh 33, iya. 29 ditambah 4 itu hasilnya 33. Nah, selanjutnya 33 ditambah 4 adalah 37. Mari kita cek terlebih dahulu apakah sudah pola ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, pola atau banyak bulatan pada pola ke-10 adalah 37. Ini adalah cara yang paling mudah yang bisa kalian gunakan ketika yang ditanyakan itu tidak lebih dari pola ke-10. Jadi kan masih gampang, karena di sini yang diketahui sudah sampai pola ke-4, berarti nanti tinggal menambahkan 6 pola lagi. Jadi kalau mengerjakan pola bilangan itu tidak melulu pakai rumus. Boleh kita manual seperti cara yang sudah kita gunakan tadi. Jadi kita pilih cara yang paling mudah. Oke? Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, masih dengan gambar. Perhatikan gambar pola berikut. Yang ditanya, banyaknya lingkaran pada pola ke-20 adalah, coba kita perhatikan gambar polanya dulu. Di pola pertama ada 2 bulatan. Di pola kedua ada 6 bulatan. Di pola ketiga ada 12 bulatan. Dan di pola keempat ada 20 bulatan. Nah, masih ingat kalian macam-macam pola bilangan itu ada apa saja? Nah, soal nomor 2 ini ternyata adalah salah satu dari macam-macam pola bilangan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi kira-kira kalau dari bentuknya itu pola apa ya? Oke, jadi dari bentuknya itu adalah pola persegi panjang. Jadi coba perhatikan. Di pola pertama di sini kan ada 1 bulatan. Sedangkan di sini ada 2. 2 ini diperoleh dari 1 dikali 2. Kemudian untuk yang di sini ada 2 bulatan, di sini ada 3. 6 diperoleh dari 2 kali 3. Begitu juga berlaku untuk pola keempat. Di sini ada 4, kemudian di sini ada 5. 20 itu dari 4 kali 5. Mulai mengingat kembali tentang pola bilangan persegi panjang? Oke. Karena yang di sini yang ditanya pola ke-20, jadi akan sangat menyita waktu apabila kita melakukan cara manual seperti pada soal nomor 1. Untuk lebih mempermudah hitungan, kita akan menggunakan rumus macam-macam pola bilangan, yaitu pola bilangan persegi panjang. Oke, rumus untuk pola persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N plus 1. Karena yang ditanya adalah pola ke-20, berarti N-nya kita ganti dengan 20. Berarti U20 sama dengan 20 dikali 20 ditambah 1. 20
dikali 20 ditambah 1. Hasilnya 21. 20 dikali 21 hasilnya 420. Jadi, banyaknya lingkaran pada pola ke-20 adalah 420. Oke, good ya. Jadi, untuk nomor 2 ini, kalian sudah banyak sekali yang menjawab dengan tepat. Kalau yang soal nomor 1 tadi, memang ada beberapa yang menggunakan formula, tapi nanti formulanya yang digunakan itu kurang tepat. Jadi hati-hati dalam menggunakan formula atau rumus pola bilangan. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 ini terdiri dari sekitar 7 soal, di mana kalian diminta untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya dan menuliskan aturan pembentukannya. Jangan lupa ya untuk menuliskan aturan pembentukannya, karena kemarin ada beberapa yang belum menuliskan aturan pembentukannya. Jadi yang belum menuliskan aturan pembentukannya, sambil menyaksikan video ini, silahkan ditulis aturan pembentukannya ya. Jadi siapkan alat tulismu dan siapkan kertasmu, oke? Mari kita mulai dari soal 3A. Kita punya bilangan 1, 3, 5, 7. Kita cek dulu aturan pembentukannya. Dari 1 ke 3, oke, ditambah 2. Dari 3 ke 5, ternyata juga ditambah 2. Dari 5 ke 7, juga ditambah 2. Berarti jelas aturan pembentukan untuk nomor A itu adalah ditambah dengan 2. Kalau kita sudah tahu aturan pembentukannya, berarti kita sudah bisa melanjutkan 3 bilangan selanjutnya. 7 ditambah 2 hasilnya 9. 9 ditambah 2 hasilnya 11. 11 ditambah 2 hasilnya 13. Oke, jadi aturan pembentukannya adalah ditambah 2. Dan 3 bilangan selanjutnya adalah 9, 11, dan 13. Untuk nomor 3A ini juga sudah banyak sekali yang menjawab dengan tepat. Oke. Bisa dipahami? Semoga tidak terlalu cepat ya. Kita lanjutkan untuk nomor B. Kita punya bilangan 100, 95, 90, dan 85. Kalau kita lihat, ternyata bilangannya itu semakin ke kanan, dia semakin kecil. Berarti ada 2 kemungkinan. Bisa dikurang, bisa dibagi. Nah, coba kalau kita lihat, dari 100 jadi 95. Berarti kita apakan? Oke, iya dikurang. Jadi dari 100 ke 95 adalah dia dikurang 5. Dari 95 ke 90 itu juga dikurang 5. Dari 90 ke 85 itu juga dikurang 5. Nah, jelas yang nomor B ini aturan pembentukannya adalah dikurang 5. Kalau kita sudah tahu aturan pembentukannya, baru kita melanjutkan ke 3 bilangan selanjutnya. 85 dikurangi 5 hasilnya 80. 80 dikurangi 5 hasilnya 75. 75 dikurangi 5 hasilnya 70. Oke. Jadi, untuk soal nomor 3B ini, aturan pembentukannya adalah dikurangi 5. Dan 3 bilangan selanjutnya adalah
80, 75, dan 70. Kita lanjutkan untuk soal C. Kita punya bilangan 2, 6, dan 18. Kira-kira diapain ya? Oke, ternyata dikali. Dikali berapa? Dari 2 biar bisa jadi 6 adalah dikali 3. Oke, good. Dari 6 ke 18 dikali 3 juga. Jelas yang nomor C ini aturan pembentukannya adalah dikali 3. Mari kita melanjutkan 3 bilangan selanjutnya. 18 dikali 3 hasilnya 54. 54 dikalikan 3 hasilnya. Nah, ini juga hati-hati karena kemarin banyak sekali yang belum tepat dalam mengalikan 3. 54 dikali 3 hasilnya 162. 162 dikali 3, ini juga hati-hati. Kemarin banyak sekali yang belum tepat. Berapa? 162 dikali 3? Iya, 486. Jadi, untuk jawaban yang nomor C, aturan pembentukannya adalah dikali 3. Dan 3 bilangan selanjutnya adalah 54, 162, dan 486. Hati-hati dalam mengalikan. Karena dalam mengerjakan latihan matematika butuh ketelitian. Kita lanjutkan untuk bagian D. Kita punya bilangan 80, 40, 20, dan 10. Kalau kita lihat, semakin ke kiri, bilangannya semakin kecil. Nah, kira-kira diapain ya ini? Apakah dikurang? Coba kita cek. 80 jadi 40 dikurang berapa? Oh, dikurang 40. Dari 40 jadi 20 dikurang 20. 20 jadi 10 juga dikurang, ternyata dikurang 10. Ternyata beda-beda ya pengurangannya, berarti bukan ini polanya. Nah, polanya apa ya? Iya, polanya ternyata dibagi. Dibagi berapa? Ya, good. Dibagi 2. 80 dibagi 2 hasilnya 40. 40 dibagi 2 hasilnya 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Berarti untuk yang nomor D ini aturan pembentukannya adalah dibagi 2. Sekarang tugas kita adalah melanjutkan 3 bilangan selanjutnya. 10 kita bagi 2 hasilnya 5. Good. 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Nah, hati-hati. 2,5 dibagi 2, ini kemarin juga ada beberapa yang belum tepat. 2,5 dibagi 2 itu hasilnya 1,25. Oh, maaf. 1,25. Oke. Jadi yang untuk D ini aturan pembentukannya dibagi 2 dan 3 bilangan selanjutnya adalah 5, 2,5, dan 1,25. Hati-hati dalam membagi. Mari kita lanjutkan untuk soal E. Nah, ini juga perlu ketelitian karena untuk soal E dan F ini banyak sekali yang kemarin ketika mengerjakan masih belum tepat. Disimak baik-baik ya. Untuk yang nomor E, kita punya bilangan 3, min 7, 11,
min 15, dan 19. Kalau kita lihat dari polanya, yang depan adalah bilangan positif, negatif, positif lagi, negatif, dan positif lagi. Jadi ini adalah petunjuk bahwa ini nanti polanya juga akan selang-seling, loncat gitu ya. Jadi dari sini nih, dari 3 ke 11. 3 ke 11 itu ditambah berapa? Good, ditambah 8. Kalau dari ini nih, negatif 7 ke negatif 15. Hati-hati dengan bilangan negatif. Ini negatifnya ternyata semakin kecil ya ini ya, tapi ya. Kan negatif 7 jadi negatif 15. Berarti harus ditambah dengan, iya, negatif 8. 11 jadi 19, ternyata juga ditambah 8. Jadi, yang untuk nomor E ini adalah pola selang-seling. Kadang ditambah 8, kemudian ditambah negatif 8, ditambah 8 lagi. Berarti untuk melanjutkan ke bilangan selanjutnya, setelah ditambah 8, otomatis kita tambahkan dengan negatif 8. Hati-hati dalam menjumlahkan bilangan negatif. Negatif 15 ditambah negatif 8. Berapa ya? Iya, hasilnya negatif 23. Kalau setelah ditambah negatif 8, berarti kita tambah dengan 8. 19 ditambah 8 hasilnya 20. 20 berapa? 27. Oke, maaf. 27 ya. Nah, habis ditambah 8, berarti kita tambahkan dengan negatif 8. Hati-hati. Negatif 23 ditambah negatif 8. Berarti hasilnya positif atau negatif? Oke, negatif 31. Good. Jadi Ustazah Amanah ulangi, untuk yang E, aturan pembentukannya adalah penjumlahan berselang-seling. Ditambah 8, kemudian ditambah negatif 8, ditambah 8 lagi, ditambah negatif 8 lagi, begitu seterusnya. Dan 3 bilangan selanjutnya adalah negatif 23, 27, dan negatif 31. Bagaimana? Sudah lebih paham? Oke, ternyata gampang ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang F. Nah, ini lumayan panjang nih ya polanya. Dari angka atau dari bilangan 2, 4, 10, 11, 18, ada 18 lagi ternyata. 26 dan 25. Kira-kira ini polanya seperti apa ya? Oke, kita cek dulu ya. Dari 2 ke 4 ditambah berapa? Oh, ditambah 2. Dari 4 ke 6, oh ditambah, dari 4 ke 6. Dari 4 ke 10 ya, ditambah 6. Dari 10 ke 1, ditambah 1. Sepertinya bukan ini ya polanya, karena ditambah 2, ditambah 6, ditambah 1, berarti kan dia tidak tetap aturannya. Padahal, kalau yang namanya pola barisan atau pola bilangan itu adalah harus aturannya tetap. Nah, kemarin di soal nomor F ini juga ada beberapa yang masih kurang tepat menjawabnya. Nah, ini sebenarnya untuk soal nomor F ini sama dengan nomor E, yaitu dia lompat 1 atau berseling. Jadi dari 2 ke 10 itu ditambah berapa? Ditambah 8. Dari 4 ke 11 dia ditambah 7. Iya, dari 10 ke 18 ditambah 8. Dari 11 ke 18 ditambah 8. Dari 18
ke 26 ditambah 8. Dari 18 ke 25, mohon maaf, ini tadi ditambah berapa ya? Dari 11 ke 18. Oh, ditambahnya ditambah 7. Nah, ini dari 18 ke 25 juga ditambah 7. Jadi, aturan pembentukan untuk soal yang F itu berseling. Ditambah 8, kemudian ditambah 7, ditambah 8 lagi, ditambah 7 lagi, begitu seterusnya. Untuk melanjutkan 3 bilangan selanjutnya, berarti kita perhatikan ya. Berarti dari sini ya, ditambah 8. 26 ditambah 8 hasilnya good, 34. Kemudian dari atas ditambah 7. 25 ditambah 7 hasilnya 32. Kemudian ditambah 8 lagi hasilnya 34 ditambah 8 hasilnya 42. Oke. Jadi yang soal F ini Ustazah Amanah ulangi, aturan pembentukannya adalah berselang-seling. Kadang ditambah 8, kemudian ditambah 7, ditambah 8 lagi, ditambah 7 lagi, begitu seterusnya. Dan 3 bilangan selanjutnya adalah 34, 32, dan 42. Bagaimana? Sudah lebih paham? Ya, jadi untuk materi pola barisan bilangan ini, kalian memang dituntut untuk lebih kreatif menentukan aturan pembentukannya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada soal nomor 3G ya. Nah, soal terakhir ternyata. Bagaimana untuk yang G ini? Untuk soal yang G ini beberapa sudah tepat menjawabnya, tapi ada beberapa juga yang belum tepat. Mari kita lihat. Di bagian G itu ada bilangan 2, negatif 1, 1, 0, dan 1 lagi. Bagaimana ya ini? Ada yang tahu ini sebenarnya ada namanya barisan pola barisan bilangannya. Iya, ini adalah pola barisan atau bilangan Fibonacci. Masih ingat bilangan Fibonacci itu bagaimana ya? Ya, jadi bilangan Fibonacci itu dengan cara menambahkan 2 bilangan sebelumnya. Jadi angka 1 di sini kita peroleh dengan cara menjumlahkan 2 ditambah dengan negatif 1. Dan angka 0 di sini dengan menjumlahkan negatif 1 ditambah 1. Dan angka 1 di sini menjumlahkan 1 ditambah 0. Nah, berarti kita bisa melanjutkan nih 3 bilangan selanjutnya. Kalau kita mau menentukan bilangan yang di sini, berarti dari ini ya, 0 ditambah 1. Hasilnya 1 ya. Kemudian yang di sini kita menambahkan ini, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian ini kita tambahkan juga, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Oke. Ustazah Amanah ulangi. Untuk yang 3G, itu adalah bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci diperoleh dengan menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Dan 3 bilangan selanjutnya adalah 1, 2, dan 3. Bagaimana? Sudah lebih paham? Oke. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar materi pola bilangan. Tetap semangat belajar di rumah. Ada kurang lebihnya Ustazah Amanah mohon maaf. Semoga bisa membantu kalian dan kita lanjutkan untuk membahas materi selanjutnya yaitu tentang barisan aritmatika. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi.